Mahkamah Agung menggelar rapat konsolidasi tingkat banding untuk pengusulan rencana kebutuhan barang milik negara atau RKBMN tahun 2025 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Rapat dilaksanakan di Ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penyelenggaraan rapat dilakukan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 628, nomor 7 tahun 2023 tentang tim penyusun usulan rencana kebutuhan barang milik negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara dibuka oleh Kepala Biro Perlengkapan Dr. Rosviana SHMH dan dimoderatori oleh Marwendi Putra STMM selaku Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang 1 Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, Dr. Rosviana menyatakan langkah ini merupakan pembaharuan metode menelaah usulan rencana kebutuhan barang milik negara yang diajukan Satuan Kerja. Rosviana berharap para peserta konsolidasi yang berasal dari Sekretariat Pengadilan Tingkat Banding mampu memaksimalkan fitur yang ada di aplikasi ISadewa dalam menentukan standarisasi usulan kebutuhan aset di Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding maupun di Pengadilan Tingkat Pertama. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk penelaahan usulan rencana kebutuhan barang milik negara Satuan Kerja di bawah wilayah hukum pengadilan tingkat banding. Karena selama ini usulan Satuan Kerja langsung ke aplikasi SIMAN. Ini adalah pertama kali tingkat banding menelaah usulan melalui aplikasi ISadewa. Dan diharapkan tingkat banding mengetahui menu dalam ISadewa saat melakukan penelaahan dan memastikan perhitungan standar barang, standar kebutuhan. Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang 1 Mahkamah Agung Marwendi Putra. Marwendi menyebut nantinya pengadilan tingkat banding berperan dalam penelaahan setiap usulan rencana kebutuhan barang milik negara, baik terkait pengadaan maupun pemeliharaan aset negara. Pasca proses ini, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung akan memvalidasi pengusulan RKBMN tersebut. Terkait dengan penelaahan yang dilakukan oleh tingkat banding atas usulan RKBMN di masing-masing satuan kerja. Karena teman-teman tingkat banding lah yang mengetahui akan kebutuhan BMN di masing-masing tempat mereka. Sebenarnya kali ini kita lakukan validasi sebenarnya. Jadi dari semua data usulan yang disampaikan oleh satuan kerja kita ini, nanti tingkat banding lah melakukan penelaahan melalui aplikasi ISadewa. Nanti ada bahasanya disetujui dan tidak setujui dengan berupa catatan. Misalnya kalau tidak setujui, ada beberapa catatan, misalnya salah satunya adalah aset itu tidak optimal, atau itu tidak sesuai SBSK dan lain-lain. Agenda konsolidasi ini melibatkan 80 satuan kerja pengadilan tingkat banding dari 4 sistem kamar peradilan antara lain Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama, Kamar Pidana, dan Kamar Perdata. Konsolidasi ini diadakan selama 5 hari sejak 21 hingga 25 Agustus 2023. Setiap harinya ada sekitar 16 satuan kerja dari peradilan tingkat banding yang mengikuti konsolidasi ini. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan presentase diterimanya usulan RKBMN tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.